Selamat pagi semuanya anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, Bapak yang pimpin, berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir di pagi hari ini di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk dan rute kesediaan obat ya. Jadi anak-anak farmasi harus tahu berbagai macam bentuk-bentuk sediaan obat ya yang ada di pasaran, dan juga terkait mengenai bentuk sediaan obat itu yang berbagai macam, yang banyaknya kan, itu juga terkait dengan berbagai macam bentuk rute pemakaian obat ya. Jadi anak-anak farmasi harus tahu bahwa obat itu enggak terdiri dari berbagai, enggak sedikit saja bentuk sediaan obatnya, tetapi ada berbagai macam bentuk sediaan obatnya ya. Jadi anak-anak farmasi bersyukur ya bisa belajar di farmasi. Dulu waktu belum kenal farmasi kan belum tahu, oh obat ini namanya ini, obatnya ini namanya ini. Jadi ya ini farmasi. Jadi memanfaatkan semua ilmu yang kalian pelajari selama belajar menempuh pendidikan di SMK Farmasi ya. Jadi bersyukur bisa masuk di jurusan farmasi, bisa kenal obat-obatan, bisa tahu jenis-jenis obat-obatan, kan. Terlebih juga kalian bisa menggunakan ilmu jika orang lain atau tetangga membutuhkan, ya. Nanti kalau ada mamanya, bapaknya nanya, ini obatnya bagaimana ya cara minumnya? Nah, kan mamanya kan nggak tahu, oh kamu kasih ajari, oh minumnya begini mak, begini. Nah ya kan, nanti ada tetangganya juga nanya, ini obat apa? Oh ini obat ini. Nah ya kan, ilmunya bermanfaat untuk dirimu, untuk keluarga, untuk orang lain. Nah itu kan kebermanfaatan ilmunya, bermanfaat dan terasa untuk semua orang. Jadi walaupun masih belajar di tengah pandemi begini, kita belum bisa turun sekolah, apalagi di kota Samarinda juga belum bisa turun ya. Walaupun masih ada juga anak-anak mungkin sekelas anak SMP lah, anak SD yang turun, tapi tidak semuanya ya, sedikit saja. Karena belum ada instruksi dari Bapak Gubernur. Jadi kita tetap sabar, tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah, tetap fokus belajarnya ya. Tetap semangat, karena belajar di farmasi itu sangat penting, banyak yang perlu kalian pelajari ya. Tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar mengenai farmakologi dasar ya. Temanya bentuk sediaan obat dan rute-rute pemakaian obat. Jadi perlu anak-anak farmasi tahu bahwa bentuk sediaan obat itu tidak hanya satu, tapi banyak. Rute-rutenya pun banyak, bukan hanya diminum, tapi pemakaian rute lain pun ada. Nanti kita belajar satu-satu ya. Bapak akan share PPT-nya dulu. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Yang akan kita pelajari ini bentuk sediaan obat dan rute pemakaian obat. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Melalui penggunaan model problem based learning, peserta didik mampu membedakan bentuk sediaan obat secara farmakologi dengan benar. Ya, secara farmakologi kita akan belajar berbagai macam bentuk-bentuk sediaan obat yang ada di pasaran. Yang selama ini kalian banyak lihat kan, mungkin obat cair, obat tablet yang sering kalian minum, ternyata banyak bentuk sediaannya. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penggunaan model
problem resilience, peserta didik mampu membedakan rute pemakaian obat. Nah, rute pemakaian obat mungkin anak-anak taunya kebanyakan obatnya diminum ya. Biasanya kalau kalian dapat obat dari dokter, biasanya hampir semua obatnya diminum. Ternyata itu termasuk rute juga, rute obat yang diminum atau masuk ke dalam tubuh atau rongga mulut ya, itu juga. Tapi bukan hanya melalui diminum, tapi pemakaian lain, rute pemakaian lain pun ada. Nanti kita belajar di materi ini. Nah ini, nah ya kan, ini. Nah, coba perhatikan gambar di samping, ya. Ini apa ini? Menurut kalian ini kira-kira apa? Dari gambar yang Bapak kasih lihat ini, menurut kalian apa? Ada yang bisa beri pendapat? Setelah melihat gambar ini, ada yang bisa kasih pendapat? Ada yang mau kasih pendapat? Macam-macam bentuk sediaannya, Pak. Ya, pinter, bagus. Ya, jadi Pak ngerti dia dari gambarnya. Bagus ya? Betul, betul sekali. Dari bentuk-bentuk sediaan obat itu ada yang cair. Nah, ada yang ini apa ini obatnya, ini apa yang dimasukkan ke mulut ini. Ya, ada yang pakai suntikan, ada yang kayak odol, pasta gigi, ada yang kaplet kayak tablet begini. Nah, ada yang diteteskan. Apalagi kira-kira? Dari bentuk sediaannya, apalagi yang kalian bisa pahami dari gambar ini? Cara pemakaiannya berbeda-beda. Ya, pinter ya. Cara pemakaiannya berbeda-beda. Berarti bentuk sediaan obat yang banyak, rute pemakaiannya pun juga banyak. Jadi dengan banyaknya bentuk sediaan obat, juga diiringi dengan banyaknya rute-rute pemakaian obat. Nah ini manfaatnya belajar di farmasi, ya. Jadi sebelum kalian mengenal farmasi, kalian hanya tahu obat diminum, ya. Ternyata pemakaian obat itu banyak, ya. Dari banyaknya bentuk sediaannya di pasaran. Ada yang cair, Pak, ada yang tablet, ada yang tetes. Ternyata bentuk sediaan obat itu rute pemakaiannya pun juga banyak, ya. Nah, betul kata teman-temannya yang jawab tadi. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa bentuk sediaan obat itu banyak, beraneka ragam, dan rutenya pun juga beraneka ragam, ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Nanti Bapak tambahkan nilainya. Selanjutnya, nah ini yang akan kita pelajari bentuk sediaan obat secara farmakologi ya. Berdasarkan penggunaan, obat mempunyai berbagai macam bentuk. Semua bentuk obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Ada zat yang tidak stabil jika berada dalam sediaan tablet, ya, sehingga harus dalam bentuk kapsul, ya. Makanya dibuat. Kenapa Pak ada yang dibuat dalam bentuk kapsul? Ya, mungkin rasanya pahit Pak. Aku minum tablet itu, aduh, cium baunya aja. Rasanya nggak enak banget gitu, nah Pak. Ya, makanya ditutupi pakai kapsul, ya, biar menutupi rasa pahitnya. Ya, pasti kalian waktu kecil takut banget kok disuruh minum obat ya, apalagi sudah kalau yang pahit, ya, mungkin belum sampai di mulut sudah muntah, ya, seperti itu. Jadi anak farmasi jangan takut minum obat ya. Kalau anak farmasi takut minum obat, nah terlaluan ya. Terus ada pula obat yang dimaksudkan larut dalam usus, bukan dalam lambung. Nah, ini mengenai perancangan pembuatan obatnya ya. Ada yang hancur di usus, ada juga yang hancur di lambung. Semua diformulasikan khusus demi tercapainya efek terapi yang diinginkan. Efek terapi, ya, efek terapi itu efek yang bisa mengobati, menyembuhkan ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan etiket obat yang dibuat pada saat melayani suatu resep. Nah, nanti juga kita akan belajar selain bentuk sediaan obat, rute-rute pemakaian obat, kita juga akan belajar berbagai macam etiket, ya, jenis-jenis etiket obat ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan etiket obat yang dibuat pada saat melayani suatu resep ya. Jadi anak farmasi harus tahu etiket obat ya. Misalnya perbedaan tablet dengan kaplet, ya.
atau tablet yang harus dikunyah dulu, ya. Seperti obat MAH. Nah, obat MAH itu kan ada tabletnya dikunyah, ya. Nggak harus diminum, ada yang tablet kunyah, ya. Etiket obat harus mempunyai instruksi yang singkat namun benar dan jelas, sehingga pasien tidak bingung dengan petunjuk etiket obat. Ya, oleh karena itu, penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat terbagi menjadi 4. Nah, ini yang akan kita pelajari ke depannya, biar kalian tahu bahwa bentuk sediaan obat itu ada 4. Ya. Yang pertama, sediaan padat atau solid. Ya, ingat baik-baik, sediaan padat atau sediaan solid. Bentuk sediaan padat merupakan bentuk sediaan obat yang memiliki wujud padat, kering, mengandung satu atau lebih zat aktif yang tercampur homogen. Contoh bentuk sediaannya tablet, kapsul, serbuk, tabur, pil, dan suppositoria. Adakah jenis obat ini di rumah kalian? Pernahkah kalian minum obat ini? Tablet, kapsul, serbuk, atau puyer, serbuk pernah? Yang paling sering kalian minum ini ya, sediaan padat ya. Iya, Pak. Yang sering diminum ini kan sediaan padat ini ya, yang sering diminum. Kalau berobat di dokter, biasanya kebanyakan Pak saya dapatnya tablet, kapsul, sediaan padat semua Pak. Sediaan padat semua, jarang yang sirup cair, jarang. Rata-rata dokternya ngasihnya yang padat semua. Ada yang kapsul, ada yang tablet. Ya, seperti itu ya. Jadi yaitu contoh dari sediaan padat. Nah ini ya. Ini contoh-contoh bentuk sediaan padat. Ya, tablet, kapsul, pil, serbuk, granul, suppositoria. Ya, ini contoh-contoh sediaan padat. Serbuk itu juga padat ya. Ya, serbuk. Entah itu bedak tabur atau puyer. Ya. Yang kedua adalah bentuk sediaan setengah padat atau semi solid. Sediaan semi padat, setengah padat atau semi solid ya. Itu sediaan yang berupa massa lunak yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Nah, pemakaian topikal itu pemakaian di luar tubuh, entah itu di bagian kulit, ya, mata, telinga, ya. Seperti itu contohnya salep, krim, gel, dan pasta. Ada yang pernah pakai sediaannya ini? Yang sediaan semi solid atau sediaan setengah padat. Ada yang pernah pakai? Apa yang pernah pakai? Yang mana kamu sering? Yang makainya yang mana biasanya? Yang salep. Oh, Yang salep, Pak. Oh ya, kebanyakan salep ya. Ya. Kebanyakan yang salep. Kalau krim kan pasti pernah pakai krimnya cewek-cewek ini ya. Krim. Kalau gel, pernah gel? Nggak pernah juga. Belum, Pak. Ya, kebanyakan yang salep ya. Biasanya memang kalau berobat juga, apalagi infeksi-infeksi jamur itu biasanya ya salep ya, yang sering dikasih dokter, yang diresepkan sama dokter ya. Jadi ini contoh-contoh bentuk sediaan setengah padat ya. Jadi itu ada salep, ada krim, ada gel, ada pasta ya, seperti itu ya. Nah ini sediaan cair ya, sediaan cair, sediaan yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut ya. Yang terlarut contoh sediaannya sediaan cair, sirup. Nah ini kalau ini pasti pernah kalian pakai ya, sirup, emulsi paling senang. Yang mana sediaan cair waktu kecil sering minum obat yang mana? Sirup, Pak. Sirup, Pak. Iya, Sirup, Pak. kalau minum sirup kenapa? Sukanya kenapa? Karena ada rasanya, Pak. Iya, rasanya. Manis, Pak. Iya, manis ya. Jadi kalau sudah, yang mana lebih suka minum tablet atau sirup? Sirup, Pak. Sirup. Ya, sirup apalagi. Sirup. Ya, kalau sirup kan manis dia ya. Manis, ada rasa manisnya. Kalau sudah sirup-sirup untuk vitamin itu kan rasanya manis. Jadi enak diminumnya ya. Contohnya ini sirup, eliksir, emulsi, suspensi, larutan, dan injeksi ya. Ini sediaan cair ya.
Sediaan cair ini contoh-contoh sediaan cair. Jadi ini contohnya ya, sirup, eliksir, emulsi, suspensi, larutan dan injeksi ya. Ini. Nah, ini lagi. Nah, pernah minum ini? Pernah lihat atau pernah minum? Yang mana pernah kalian pakai? Pasti ada di sini. Yang mana sering diminum? Yang mana sering dipakai? Pernah minum? Pernah nyoba yang cairan, Pak? Yang mana? Yang mana kamu pernah minum? Yang Scott Emulsion. oh, Scott Emulsion ini ya. Iya. Kayak apa rasanya, enak? Manis. Enak ini ya kalau enak ya rasanya ya. Ini ya contoh-contohnya ya, sediaan cair yang ada di pasaran. Ya, infus ini juga ya. Infus ini juga obat ya. Jadi ini Rupamak obat mah ini, Biolisin untuk anak-anak ya. Ini contohnya. Nah, ini untuk sediaan gas. Jadi bentuk sediaan obat bukan hanya padat, semi padat, bahkan cair ya, ternyata bentuk sediaan obat dalam bentuk gas juga ada. Ya. Ini biasanya untuk orang-orang yang sesak napas atau asma ya. Bentuk obat gas atau uap biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit pernapasan ya. Dengan cara inhalasi atau dihirup. Salah satunya adalah asma. Ya, biasanya untuk orang-orang yang asma ya. Bentuk ini dibuat agar partikel obat menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah dan cepat diserap dalam saluran pernapasan. Ya. Jadi biar kalian tahu bahwa bentuk sediaan obat itu ada 4. Ya. Dari awal tadi, dari pertama tadi bentuk sediaan apa? Bentuk Padat, Pak. ya, Padat. contoh padat apa? Contoh-contoh padat. Tablet. Iya. Pil. Dan Ya. suppository. Ya, pintar. Kalau yang kedua, sediaan Padat. ya, Semi-solid. iya semi solid, pintar. Contohnya apa? Salep, krim, gel, dan pasta. Ya, pintar, bagus. Harus diingat ya, nanti kalau kalian PKL atau bekerja atau ditanya orang, nah sudah tahu bentuk sediaan obat itu ada berapa. Selanjutnya ini sediaan Cair. ya, contoh sediaan cair. Sirup, eliksir, Eliksir, emulsi, larutan, dan injeksi. Iya, pintar. Ini contohnya ya. Dan yang terakhir sediaan Gas. ya, jadi biasanya dihirup atau disemprot ya. Jadi ini juga salah satu bentuk sediaan obat. Jadi ada 4 bentuk sediaan obat yang harus kalian ketahui. Nah, yang berikutnya yang kedua, cara pemakaian obat atau rute obat ya. Jadi kita akan belajar ke rute obat lagi. Berdasarkan cara pemberian obat, sistem pencernaan tidak melewati sistem pencernaan, rute obat tidak melewati sistem pencernaan obat, tidak melewati sistem pencernaan. Rute obat dibedakan menjadi 2. Nah, rute pemakaian obat dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama adalah pemakaian dalam. Nah, ini yang paling sering ya. Ya kah? Yang paling sering ya. Obat dalam atau rute oral. Pemberian per oral adalah pemberian obat melalui rongga mulut. Jadi masuk ke dalam mulut. Ya, dia masuk ke dalam mulut. Ya, rute ini bertujuan untuk mendapatkan efek sistemik. Ya, efek sistemik agar obatnya bisa beredar di seluruh bagian dalam tubuh. Ya. Yaitu obat beredar melalui pembuluh darah, nah ke seluruh tubuh. Ya, jadi obatnya agar beredar ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah itu ya. Keuntungan dan rute oral, penggunaannya menyenangkan, murah, relatif aman ya. Bentuk sediaan obat yang digunakan dalam rute oral yaitu contohnya apa yang kalian tahu biasanya? Yang obat diminum biasanya apa biasanya yuk? Tablet, kapsul, Iya, apalagi? Pil. sirup, Sirup, apalagi? Suspensi. Iya. Ini contoh-contoh sediaannya yang diminum ya. Dan cair. Kalau bedak tabur diminum nggak? enggak, Pak. Oh iya, enggak ya.
Contoh obat dengan rute perolah, tablet paracetamol, ibuprofen, asamaipenamat, amoxicillin. Contoh bentuk sediaan obat pemakaian dalam yang ada di pasaran antara lain ini ya. Puyer yang kalian buat kalau praktek di lab nanti. Ini kalian akan buat nanti ya, ini puyer. Nanti diajari gurunya cara buat puyer. Ini tablet yang sering kalian lihat. Nah, ini sediaan cair, ya, pensi, sediaan injeksi, ya, suntik, ya, kapsul. Ya. Yang kedua, pemakaian luar, yaitu rute topikal ya. Pemberian rute topikal bertujuan untuk efek lokal pada tempat pemberian, misalnya di bagian kulit atau bagian mata, bagian mulut, atau bagian telinga ya, atau bagian yang lain. Bentuk sediaan yang diberikan secara topikal adalah krim, salep, pasta, lotion, gel, serbuk, bedak tabur, tetes mata, tetes telinga, semprot hidung, tetes hidung. Contoh bentuk sediaan obat pemakaian dalam yang ada di pasaran antara lain ini ya. Nah, bedak tabur yang sering kalian pakai ya. Yang sering kalian pakai, trombopop ya. Ini salep klorampenikol, suppostoria ya. Pernah kan lihat sediaan ini kan? Pernah kan lihat sediaannya? Pak. Ya, sudah pernah lihat. Yang mana paling sering dipakai, yang mana? Bedak. Tabur. Ada yang pernah pakai trombopop? Ya. Untuk apa biasanya itu? Memar, Pak. Oh, memar. Iya, paling bagus ya. Bagus juga harganya kayaknya. Mahal nggak obatnya? Pak. Untuk memar ya. Tapi sembuh memarnya. Alhamdulillah iya, Pak. Iya, bagus ya. Jadi memang bagus obatnya ini ya. Yang mana lagi sering dipakai sini? Bedak ini ya. Nanti kalau praktek juga nanti buat bedak juga. Nanti diajari sama gurunya buat bedak ya. Krim, ini krim. Nanti juga buat krim. Ini kalau suppostoria pernah lihat sediaannya? Apa yang pernah lihat sediaannya? Sediaan suppostoria. Pernah lihat ini? Sediaan ini? Semacam Dulcolax enggak sih, Pak? Oh ya, pinter kamu ya. Bagus. Dulcolax. Ya, sediaan yang ada di pasaran ya. Jadi anak farmasi juga harus tahu ini obat ini nanti pada saat PKL ada yang beli obat ini nanti nggak tahu cara penyampaiannya bagaimana ya. Jadi kan sudah kita belajar kemarin penggolongan obat ya. Jadi ini masuk di P nomor 6 obat bebas terbatas ya. Jadi harus disampaikan kepada pasien cara pemakaiannya ya. Jangan sampai tidak disampaikan kan. Nanti dikira diminum lagi Kak, karena bentuknya kayak tablet ya. Contoh di pasarannya yang seperti temannya jawab tadi, pintar sekali, bagus. Dulcolax. Sebenarnya banyak, nanti tinggal kalian cari lagi contoh-contohnya ya. Nah ini rute etiket obat ya. Etiket obat itu ada 2 ya. Etiket putih atau obat pemakaian dalam adalah etiket yang digunakan untuk obat yang dikonsumsi atau diminum dan melalui saluran pencernaan. Ya, pernah lihat kan etiketnya, sudah buat etiket? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Apa-apa komponen etiket yang kalian tahu? Biasanya di dalam etiket itu ada apa aja biasanya? Apa? Sudah buat kan? Apa biasanya? Yang di dalam apa? Nama apoteknya, Pak. SIP. Dokternya. Apalagi? Yang terpenting. Nama jalannya. Alamatnya. Umur pasien. Iya. Yang terpenting biasanya apa? Tanda R. Signatura apa? Signatura itu apa? Aturan pakai. Ya, pinter. Harus ada tertera aturan pakainya ya. Harus ada aturan pakainya ya. Ini etiket putih. Contohnya untuk contoh sediaannya apa biasanya? Sediaan tablet. Apalagi? Kapsul, sirup. Sirup. Puyer. Biar. Pinter ya.
untuk etiket putih. Jadi jangan sampai salah ngasih etiket. Ya, jangan sampai salah ngasih etiket ya. Yang kedua, etiket biru. Nah, etiket biru ini contohnya ya untuk pemakaian luar atau obat luar. Ya, adalah etiket yang digunakan untuk obat yang digunakan di luar tubuh atau tidak dikonsumsi atau tidak masuk ke dalam tubuh ya, tidak masuk ke dalam tubuh atau tidak diminum, hanya digunakan di luar tubuh. Ya. Ini ya contoh etiketnya berwarna biru. Jadi hanya ada 2 etiket. Ya, hanya ada 2 etiket. Contoh etiket biru apa biasanya yang kalian tahu? Salep, Pak. Iya, bagus. Salep. Apalagi pinter. Bedak tabur. Iya, bedak tabur. Ya, bedak tabur. Kalau obat tetes ada, tahu? Etiket biru juga. Iya. Obat tetes apa biasanya kalian tahu? Tetes mata. Iya, Oh. pinter. Tetes telinga. Iya, pinter ya. Tuh contoh-contohnya sedia. Jadi jangan sampai salah ngasih etiket ya. Ya, salah ngasih etiket. Ya, jadi perlu kalian tahu ya, penting ini. Nanti pada saat obat luar kalian mau kasih etiket putih. Ya, itu bahaya. Ya, jadi jangan sampai salah pemberian etiket pada saat menyerahkan obat. Ya, waktu kalian nanti praktek juga kan yang terpenting etiketnya. Makanya kalau menyerahkan obat kan guru pengawasnya nggak mau ngasih nilai, nggak mau ngasih C. Masa ngasih obat nggak ada etiketnya? Ya, dibuatkan etiketnya agar pasiennya tahu cara pakai obatnya. Ya, yang terpenting dalam etiket obat itu apa? Yang tadi Bapak sampaikan. Iya, aturan pakai. Cara Iya. pemakaiannya. Ya, cara pemakaiannya itu pada saat kita melakukan pelayanan informasi obat. Nah, kita harus memberikan bagaimana cara pemakaian obatnya, bagaimana cara memberikan informasi obat yang benar kepada pasien. Ya, itu ya. Walaupun dia obat bebas, walaupun obat bebas terbatas, ya tergolong obat bebas, tetap jika ada pasien yang beli datang ke apotek, tetap kita berikan pelayanan informasinya ya. Karena itu sebagai bentuk pelayanan kita. Ya, itu kan jadi nilai tambah buat apotek. Oh, di apotek itu di apotek A itu bagus loh pelayanannya. Kalau kita beli obat diberikan pelayanan informasinya jelas lagi. Kalau beli obat di apotek ini nggak dikasihkan penyampaian obatnya, cuma langsung kita bayar sudah pulang. Nah, begitu ya. Jadi ada penilaiannya orang Indonesia nih. Jadi bagaimana kita meningkatkan apotek kita ya dari pelayanan itu. Ya, jika pelayanan kita bagus kepada konsumen, mereka akan tertarik datang ke apotek. Ya, makanya salah satu kemajuan apotek itu bisa maju ya bentuk pelayanannya kepada konsumen. Ya, itu sudah tahu ya rute-rute pemakaian obat. Nah, selanjutnya peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya di LKPD ya dengan rekan. Kemarin sudah Bapak kasih LKPD-nya ya. Mungkin juga tadi pagi sudah ada yang ngirim kelompoknya ya. Jadi kita akan presentasi ya, yang presentasi duluan itu kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4. Tunggu Bapak cari dulu LKPD kalian yang sudah dikirim tadi ya. Kelompok 4. Tunggu dulu ya. Yang ini sudah kelihatan gambarnya. Iya Pak, yang itu Pak. Ya, Iya Pak. tunggu ya. Langsung ke bawah aja ya. Sebentar. Nah, silakan kelompok 4. Bapak kasih waktu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok LKPD kami yang beranggotakan saya sendiri, Nana Rina, dan teman-teman saya, Rika Didi Rahman, Asrid Nabila Salwa, Jenny Eka Putri, Sabrina Intan Maharani, Muhammad Yusuf Abdul Aziz, Asmili Rahayu Restari, Muhammad Reza Fahlepi, Dea Priyanti Ningrum, Nabila Natasha Al-Zahra. Presentasi sediaan pertama akan dimulai dari saya sendiri. Sediaan yang ada pada gambar di samping termasuk sediaan eliksir. Bentuk sediaan cair, rute pemakaiannya, rute oral atau pemakaian dalam. Ya. Ke bawah lagi, Pak. Nggak kelihatan. Kelewatan, Pak. Oh, kelewatan. Sorry ya. Nah, sip. Etiket yang digunakan, etiket putih. Sumber jawaban kami dapatkan dari modul materi ajar guru, internet, buku farmakologi, dan ISO. Selanjutnya, sediaan kedua akan dilanjutkan oleh Rika Didi Rahman. Ya. Sediaan obat di samping adalah golongan obat keras. Sediaannya adalah krim. Bentuk sediaannya padat. Rute pemakaiannya topikal atau obat luar. Etiket yang digunakan, etiket biru. Sumber jawaban yang kami dapatkan berasal dari modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan ISO. Ya, tunggu dulu ya. Selanjutnya. Untuk sediaan yang ketiga, Asrid Nabila Salwa. Nama obat pada gambar di samping adalah Alkena. Jenis sediaan obatnya adalah sediaan tetes telinga. Akilen ya, Akilen. Oh, Alkilen. Sorry. Bentuk sediaannya yaitu cair, rute pemakaiannya topikal atau obat luar, etiket yang digunakan yaitu etiket biru, sumber jawaban yang kami dapatkan dari modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya untuk sediaan yang keempat akan dipresentasikan kepada Jenny Eka Putri. Nama obat Gentamisin merupakan sediaan salep, bentuk sediaan semi padat atau setengah padat, rute pemakaiannya rute topikal atau obat luar, etiket yang digunakan adalah etiket biru, sumber jawaban yang kami dapatkan dari modul materi ajar guru, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, selanjutnya. Sediaan yang kelima akan dibacakan oleh Sabrina Intan Maharani. Sediaan obat di samping adalah bedak tabur. Bentuk sediaannya padat, rute pemakaian, rute topikal atau obat luar. Etiket yang digunakan etiket biru. Sumber yang kita dapat dari modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, sip. Selanjutnya. Yang keenam akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf Abdul Aziz. Sediaan yang ada di samping yaitu sirup. Bentuk sediaan cair. Itu pemakaian oral atau obat dalam. Etiket yang digunakan etiket putih. Sumber jawaban yang kami dapat yaitu modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya. Sediaan yang ketujuh akan dibacakan oleh Asmili Rahayu Lestari. Di samping adalah antasida-doen. Jenis sediaan yang ada di samping chewable tablet atau tablet kunyit. Bentuk sediaan padat, rute pemakaian obat dalam atau oral. Sumber jawaban yang kita dapatkan dari modul materi ajar guru, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, terima kasih. Dan yang ke-8 akan dibacakan oleh Muhammad Reza Fahlevi. Contoh jenis obat yang di samping adalah obat insto,
sediaan obat tetes mata, bentuk sediaan cair, rute pemakaian topikal atau obat luar, etiket yang digunakan etiket biru, sumber jawaban kalian dapat didapatkan di materi ajar, buku ISO, dan internet. Ya, nggak apa-apa ya, walaupun belum ditulis di sini, nggak apa-apa, Ya, yang Pak. penting sudah tahu cara sumbernya ya. Terima kasih. Sediaan yang ke-9 akan dibacakan oleh Dea Priyanti Ningrum. Sediaan yang ada di gambar di samping adalah gel, bentuk sediaannya semi padat atau setengah padat, rute pemakaiannya rute topikal atau obat luar, etiket yang digunakan adalah etiket biru, sumber jawaban dari modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nih, selanjutnya. Sediaan terakhir atau sediaan yang ke-10 akan dibacakan oleh Nabila Natasha Al-Zahra. Obat di samping adalah jenis obat sirup, bentuk sediaannya cair, rute pemakaiannya oral atau obat dalam, etiket yang digunakan etiket putih, dan sumber jawaban yang kami dapat dari buku modul ajar, internet, buku ISO, dan buku farmakologi. Ya, terima kasih buat kelompok 4 ya, sudah mempresentasikan. Mungkin, oh ini ya, ini apa ini? Itu dokumentasi presentasinya Pak tadi malam. Oh iya, ada fotonya ya. Jadi bagus sekali presentasinya. Terima kasih buat kelompok 4 atas presentasinya ya. Selanjutnya kelompok 3, Bapak persilakan. Tunggu Bapak stand dulu ya, anunya ya. Bapak. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Nih, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Ya, tunggu ya. Ya, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok LKPD kami. Kelompok kami beranggotakan 1. BC Wulan Novitasari, 2. Chelsea Intan Nurcahyani, 3. Eka Bara Anggraini, 4. Nesya Putri Daniati, 5. Najwa Ratu Balkis, 6. Natali Zepanya Bella, 7. Nindiani Almatiesa, 8. Rafiansyah Andaresta, 9. Siti Munawaroh, 10. Vanda Fidelia Palang. Ya. Izinkan kami untuk memulai presentasi kelompok LKPD kami. Yang pertama, di sini ada obat Alaksan FR. Sediaannya sediaan kapsul, bentuk sediaannya padat, rute pemakaiannya rute oral atau pemakaian dalam, etiket yang digunakan itu etiket putih, sumber jawabannya dari modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan ISO. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Untuk gambar yang ada di samping adalah jenis obat tetes telinga, bentuk sediaannya sediaan cair ataupun obat tetes, rute pemakaiannya topikal atau obat luar, etiket yang digunakan adalah etiket biru, sumber jawaban yang kami dapatkan dari modul materi ajar guru, internet, buku farmakologi, dan ISO. Ya, terima kasih jawabannya ya. Selanjutnya. Yang ketiga ada Panadol, sediaannya ini kaplet, bentuk sediaannya padat, rute pemakaiannya oral atau pemakaian dalam, etiket yang digunakan itu ya etiket putih, sumber yang kami dapat dari modul materi ajar guru, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, sip. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya. Bentuk sediaan yang ada pada gambar di samping itu salep, bentuk sediaannya semi padat atau setengah padat, rute pemakaian, rute topikal atau obat luar, etiket yang digunakan adalah etiket biru,
sumber jawaban yang kami dapatkan dari modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Untuk kesediaan obat di samping adalah bedak tabur, bentuk sediaannya padat, rute pemakaiannya rute topikal atau obat luar, etiket yang digunakan adalah etiket biru, sumber jawabannya dari modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya. Selanjutnya. Bentuk sediaan obat di samping adalah bentuk sediaan sirup, bentuk sediaan cair, rute pemakaian adalah rute pemakaian oral atau obat dalam, etiket yang digunakan etiket putih. Jawabannya kami ambil dari modul materi ajar. Pak, bisa turunan kah? Iya, sudah. Internet, buku farmakologi, dan ISO. Ya. Selanjutnya. Kelewatan, Pak. Oh iya, sorry. Sediaan yang ada pada di samping supositoria, bentuk sediaannya padat, rute pemakaiannya obat luar atau lewat rektal atau anus. Sumber yang didapatkan modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Selanjutnya. Selanjutnya ada obat jenis sediaan obat tetes mata. Bentuk sediaannya sediaan cair, rute pemakaiannya topikal atau obat luar, etiket yang digunakan adalah etiket biru. Sumber jawabannya modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya. Sediaan obat yang ada pada gambar di samping yaitu gel. Bentuk sediaannya semi padat atau setengah padat. Rute pemakaiannya yaitu rute topikal atau obat luar. Etiket yang digunakan yaitu etiket biru. Sumber jawaban yang kami dapat terdapat dari modul materi ajar guru, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Selanjutnya. Sediaan yang ada pada gambar di samping, obat betadin untuk luka, bentuk sediaannya cair, rute pemakaian, rute topikal atau obat luar, etiket yang digunakan adalah etiket biru, sumber jawaban dari modul materi ajar, internet, buku farmakologi, dan buku ISO. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Baca dulu mana dokumentasinya. Oh iya, ada ya. Ini dokumentasinya ya. Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ini sebagai bentuk dokumentasinya kegiatannya ya. Terima kasih buat kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya di LKPD. Terima kasih ya. Terima kasih atas jawabannya. Akan Bapak nilai nanti yang presentasi, semuanya yang aktif juga akan Bapak tambahkan nilainya ya. Selanjutnya kita masuk lagi ke PPT-nya ya. Pak Ember ada yang segini juga ya? Pak Ember ada yang segini juga. Tunggu ya, Bapak bukakan slide-nya dulu ya. Nah, itu sudah ada Bapak kirim anunya ya, soal sumatifnya di grup. Bapak persilakan untuk kalian untuk mengerjakannya ya. Mengerjakannya mungkin sekitar 5 menit lah cukup ya, 5 menit. Sudah Bapak share itu di grup WhatsApp kalian. Silakan kalian buka linknya, kerjakan ya. Sudah Bapak share linknya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya, 1 menit 1 soal. Terus untuk kegiatan refleksinya dari awal pembelajaran kita, Bapak minta kalian mengisi link yang Bapak share di chat di Zoom ini ya. Tunggu Bapak kirimkan dulu anunya, linknya.
bagus. Materinya mudah dipahami, misalnya by Chelsea. Hari ini, nah ini ya, nah bagus ini ya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Habib, materinya yang Bapak berikan sangat mudah dipahami by Nana. Nah ya kan bagus kan? Nah ini siapa lagi nih? Nih setelah saya belajar materi ini banyak hal yang saya dapat saya pahami tentang dunia farmasi. Saya sangat senang belajar di farmasi. Nah ini by Nadia ya. Nadia Aura. Nah ini kan, nah ini bagus ya. Nah ada segera diisi ya karena waktunya sudah mau habis. Nanti diisi aja linknya, kata-katanya ya, nanti Bapak baca dan Bapak nilai, yang memberikan refleksi akan Bapak berikan tambahan nilai ya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Bapak persilakan. Nah, selesai ya. Cukup sekian materi hari ini ya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kalian tetap semangat belajar, tetap rajin ibadah, tetap jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih semuanya. Anak-anak, Bapak persilakan untuk meninggalkan Zoom. Sudah bisa meninggalkan Zoom ya.